setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menyatakan keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 734 dari KPPS garing pengesahan hasil pemilihan pemberhentian dan pengangkatan kepala kampung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten. Sidang putusan terkait gugatan sengketa pemilihan kepala kampung di Lampung Tengah berlangsung dengan tangis, takbir, dan sujud syukur yang dilakukan oleh pihak penggugat, yakni para masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PT-UN, Indra Kesuma Nusantara, yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Bandar Lampung, Rabu, 16 September 2020. Masyarakat melakukan sujud syukur saat Hakim PT-UN kabulkan permohonan gugatan sengketa pemilihan Kakam itu usai sidang dengan agenda pembacaan putusan berlangsung. Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengabulkan permohonan dari 3 penggugat dalam perkara pemilihan kepala kampung di Lampung Tengah, Lampung. Suara takbir serta isak tangis bercampur bahagia mewarnai sidang sengketa pemilihan Kepala Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Karang, Rabu, 16 September 2020. 3 penggugat dalam sengketa Pilkades di Desa Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, diantaranya Hadi Sutrisno, Agus Trimono, dan Sahri. Ketiganya memenangi gugatan dalam sidang hari ini. Usai Ketua Majelis Hakim Indra Kesuma Nusantara membacakan putusan yang menyatakan ketiganya dinyatakan menang dalam persidangan, bersama masyarakat yang hadir di ruang sidang, ketiganya langsung menyambut bahagia dengan berteriak Allahu Akbar beberapa kali diiringi tangisan. Tidak sampai di situ saja, kebahagiaan ketiga penggugat beserta puluhan masyarakat yang datang ke PT-UN kembali terjadi di halaman depan pengadilan. Secara bersama-sama mereka bersujud di tanah sembari menangis. Menurutnya, dalam hal sengketa ini masyarakat kurang puas, kurang terima. Hal ini menjadikan pengalaman untuk kita semua, termasuk pemerintah, bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Gunawan Raka, kuasa hukum ketiga penggugat, mengatakan beberapa penggugat yakni Hadi Sutrisno, Agus Trimono, dan Sahri dalam sengketa ini menilai pemilihan kepala desa di desanya tidak sah. Karena pada saat pemilihan, ada beberapa aturan yang secara aturan belum diatur oleh peraturan daerah ataupun peraturan bupati, namun oleh panitia, menurut penilaian kertas suara itu ditentukan secara sepihak oleh panitia, sehingga merugikan calon-calon yang ikut dalam pemilihan. Sidang dengan agenda putusan ditunda dan baru abang jelasin kronologis. Jadi kita ketahui bersama ya, hari ini kita laksanakan sidang untuk perkara sengketa pemilihan kepala desa untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Ini adalah salah satu kepala desa. Tapi sebagaimana tadi kita dengar bersama bahwa putusan untuk hari ini ditunda karena ada berbagai hal, dan rencananya kita laksanakan kembali pada hari Rabu tanggal 16. Sekilas pokok mengenai pokok gugatan mungkin dapat saya sampaikan bahwa intinya perkara ini muncul karena adanya pemilihan kepala desa yang menurut beberapa penggugat tidak fair. Kenapa dinilai tidak fair? Karena pada saat pemilihan itu ada beberapa aturan-aturan yang secara rinci belum diatur oleh peraturan bupati, belum diatur oleh peraturan daerah, untuk kemudian mengenai penilaian hasil pemilihan terhadap kertas suara itu ternyata ditentukan secara sepihak oleh panitia pelaksanaan, sehingga itu merugikan calon-calon yang ikut pemilihan. Contoh seperti mana kualifikasi suara rusak, mana kualifikasi suara tidak sah, mana kualifikasi suara sah. Itu ternyata secara sepihak ditentukan oleh panitia tanpa kesepakatan dari para calon dan saksi-saksi calon dan tim-timnya calon. Sehingga ketika perhitungan terjadi, yang seharusnya calon si A menang, tapi karena contoh surat suaranya dinyatakan rusak,
Padahal aturan rusak itu sendiri juga tidak jelas, sehingga merugikan calon dan calon mengajukan keberatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara pihak tergugat didampingi penasehat hukumnya, Tua Al Paulo, berharap menilai ada beberapa pertimbangan di dalam fakta persidangan tidak sesuai. Salah satunya, surat suara rusak sebanyak 400 tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh saksi yang dihadirkan.